Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita masing-masing di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekesi kita hari ini kita membahas tema khusus untuk menanggapi dari video beberapa pendeta yang akhir-akhir ini membahas tentang dogma tentang Maria. Ya, yang awalnya itu membahas polemik terjadi membahas tentang sola scriptura. Setelah tanggapan dari polemikus gereja Katolik, lalu sepertinya mereka kehabisan bahan, akhirnya mereka pindah ke Maria. Mereka menyerang dogma tentang Maria bermacam-macam. Setiap pendeta mempunyai sudut pandangnya yang berbeda-beda, sehingga memberi kesan bahwa dogma Maria itu adalah ajaran yang dibuat-buat oleh magisterium gereja. Sebelum katekesi kita mulai, saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, ajaran tentang Maria atau Mariologi itu hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Gereja atau komunitas Protestan sudah menolak tentang Maria, peranan Maria dalam karya keselamatan. Nah, sejak abad ke-16, Anda sudah menolak. Kenapa Anda masih sibuk untuk membahas tentang Maria? Karena Maria itu bukan ajaran yang Anda imani. Kenapa Anda sibuk untuk membahas Maria? Ya, membahas sesuatu yang tidak Anda percaya, yang tidak Anda terima, memang selalu membahas dari sudut pandang negatif. Ya, jadi karena Anda tidak percaya, karena Anda menolak peranan Maria, sehingga pembahasan pendeta-pendeta Protestan itu selalu mengandung unsur negatif ya tentang Maria. Yang kedua, ajaran gereja Katolik, dogma gereja Katolik itu dianalisis menggunakan alat ukur yaitu sola scriptura. Padahalnya sola scriptura itu tidak ada yang dimiliki oleh ajaran gereja Katolik, tidak ada. Ya, bapak-bapak gereja juga tidak tahu tentang sola scriptura. Gereja perdana juga tidak tahu tentang sola scriptura. Begitupun gereja Katolik tidak tahu tentang prinsip sola scriptura. Yang menjadi masalah adalah pendeta-pendeta Protestan mau menganalisis tentang ajaran gereja Katolik, konsep teologis gereja Katolik, dogma-dogma gereja Katolik. Alat ukur yang mereka pakai adalah sola scriptura. Dari situ saya lewat video ini saya menyatakan bahwa Anda salah alamat, ya. Alat ukur yang Anda pakai itu tidak tepat. Itu yang catatan ini. Terus yang catatan yang berikutnya, kebanyakan pendeta yang memiliki gelar akademis mentereng, banyak sekali gelar, doktornya sampai berapa, macam-macam gelar. Saya menjadi heran, ya. Karena apa Anda membahas tentang dogma gereja, Anda selalu mengutip tulisan-tulisan para teolog gereja Katolik. Dari kutipan para teolog gereja Katolik itu Anda pakai sebagai alat untuk menghantam gereja Katolik. Seolah-olah tulisan atau pendapat ilmiah dari para teolog, jadi itu sudah mewakili ajaran gereja Katolik. Ini keyakinan atau pemahaman yang sama sekali
tidak dapat ditolerir secara ilmiah maupun secara filosofis. Ya, sesuatu yang aneh, ya. Anda mengutip tulisan-tulisan para teolog Katolik yang terkenal, lalu tulisan itu Anda pakai untuk menghantam gereja Katolik. Dari situ, dari kacamata para akademisi Katolik itu sebenarnya menonton pemandangan yang lucu. Mau menampilkan, mau memamerkan kebodohannya dalam pembahasan di video-video selama ini. Oke. Nah, dalam video ini saya akan menyajikan tentang dogma tidak turun dari langit. Kriteria, proses, dan peran teolog dalam penetapan dogma gereja Katolik. Nah, jadi saya sekali lagi katekisme kita hari ini, yaitu dogma tidak turun dari langit, kriteria, proses, dan peran teolog dalam penetapan dogma gereja Katolik. Oke, pembahasan kita sini ada 3 unsur pokok, yaitu kriteria untuk satu dogma, yang kedua proses penetapan dogma, dan yang ketiga peranan para teolog Katolik. Mengapa tiga-tiganya saya harus tampilkan dalam katekisme ini? Karena 3 unsur ini tidak dimengerti oleh para pendeta Protestan. Ya, sehingga mereka menyerang tentang dogma gereja, dogma tentang Maria itu secara ngawur, ya. Secara ngawur, tidak tahu tapi seolah-olah serba tahu. Itu. Ini mohon maaf kalau saya menyampaikan itu ngawur, ya. Menyandang gelar akademis yang begitu berjejer tetapi memalukan, ya, menganalisis dogma gereja dengan menggunakan alat ukur yang salah, yaitu alat ukur sola scriptura. Yang kedua, mengutip tulisan para teolog, mau menyatakan bahwa dogma itu tidak benar karena para teolog sendiri mempunyai pendapat yang berbeda. Ya. Yang kedua, banyak pendeta-pendeta Protestan menyatakan bahwa dogma ini adalah buatan magisterium. Ya. Buatan paus, bukan berdasarkan wahyu ilahi. Ya, jadi mereka dengan menggunakan prinsip sola scriptura, lalu mereka menganalisis bahwa dogma itu sebenarnya buatan manusia, bukan berdasarkan wahyu ilahi. Nah, dalam katekisme ini saya akan membahas tentang 3 hal pokok, yaitu kriteria untuk menentukan satu dogma dalam gereja Katolik. Yang kedua, proses untuk menetapkan dogma dalam gereja Katolik. Yang ketiga, peranan teolog Katolik dalam penetapan dogma gereja. Ya, mudah-mudahan melalui katekisme ini bisa menyadarkan itu pendeta-pendeta Protestan yang selama ini begitu semangat menyerang gereja Katolik dengan menggunakan dogma tentang Maria. Ya, yang catatan yang terakhir saya menyatakan begini. Ajaran gereja Katolik, dogma tentang Maria, tentang apa? Loh, itu kan untuk intern gereja Katolik. Anda kan Protestan, Anda di luar komunitas gereja Katolik. Kenapa Anda repot? Iya, kenapa Anda repot? Apakah dengan Anda menyerang dogma tentang Maria, bisa menyimpulkan bahwa Protestan benar, Katolik salah? Ini sesuatu yang aneh. Dengan Anda menyerang Maria, sehingga orang berkesimpulan bahwa Protestan benar, Katolik salah. Begitukah maksud Anda? Ya. Mungkin itu yang dimaksud Anda. Serang Maria. Serang dogma tentang Maria. Lalu memberi kesan kesimpulan akhir bahwa Protestan benar, Katolik salah. Ini sesuatu yang aneh. Ya. Ya. Jadi bagi saya ini sesuatu yang kurang terdidik, ya menurut saya, kurang terdidik, kurang literatur, kurang membaca, ya.
Jadi gelar akademis yang berjejer itu tidak menjamin bahwa penjelasan Anda dalam video-video terakhir ini tidak menunjukkan kapasitas Anda sebagai seorang sarjana. Ya. Motivasi dari penjelasan Anda itu adalah asal bukan Katolik. Katolik harus salah supaya Protestan benar. Itu prinsip Anda. Ya. Maka dengan pembahasan ini mudah-mudahan membuka pikiran Anda bahwa upaya untuk menetapkan dogma tidak seperti yang Anda bayangkan, yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Oke, kita bisa mulai katekese kita. Saya sekali lagi menyampaikan tema katekese kita hari ini. Dogma tidak turun dari langit. Kriteria, proses, dan peran teolog dalam penetapan dogma Gereja Katolik. Oke, kita mulai. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap Gereja Katolik adalah anggapan bahwa dogma merupakan hasil keputusan sepihak otoritas gereja atau bahkan ciptaan para paus. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru, ya. Saya ulang lagi, pemahaman ini yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh gereja. Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap Gereja Katolik adalah anggapan bahwa dogma merupakan hasil keputusan sepihak otoritas gereja atau bahkan ciptaan para paus. Nah, ini yang dipahami oleh para pendeta yang begitu semangat membahas tentang dogma gereja. Pandangan ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana gereja memahami wahyu, tradisi suci, dan perkembangan doktrin. Secara historis dan teologis, penetapan suatu dogma bukanlah tindakan yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan refleksi iman gereja selama berabad-abad. Jadi tolong dipahami. Bukan tiba-tiba, bukan spontan langsung mulai mengumumkan dogma, tetapi melalui refleksi iman gereja selama berabad-abad. Dalam tradisi Katolik, dogma merupakan pernyataan resmi gereja mengenai suatu kebenaran yang diyakini berasal dari wahyu Allah. Karena itu, sebelum suatu ajaran ditetapkan sebagai dogma, gereja harus memastikan bahwa ajaran tersebut sungguh berakar dalam deposit iman, telah dihidupkan oleh gereja, diuji melalui refleksi teologis, dan akhirnya ditegaskan oleh magisterium. Disinilah tampak pentingnya kriteria penetapan dogma, proses perkembangannya dalam sejarah, dan peran para teolog Katolik dalam membantu gereja memahami wahyu secara mendalam. Ya, mohon dipahami pendeta-pendeta yang semangat menyerang dogma Gereja Katolik, tolong dipahami supaya jangan bodoh. Ya, oke. Yang pertama, kriteria penetapan suatu dogma. Ya, bukan menetap gitu saja, ada kriterianya untuk menetapkan suatu dogma. Langkah pertama dalam memahami dogma adalah memahami kriterianya. Gereja tidak dapat menetapkan sembarangan ajaran sebagai dogma. Suatu ajaran harus memenuhi beberapa syarat mendasar. 1. Ajaran tersebut harus bersumber dari wahyu ilahi,
baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang diwariskan melalui tradisi apostolik. Gereja tidak memiliki wewenang untuk menciptakan wahyu baru, melainkan hanya menjaga dan menjelaskan wahyu yang telah diberikan oleh Allah secara definitif dalam Kristus. Ini kriteria pertama. Kriteria yang kedua, ajaran tersebut harus memiliki kesinambungan dengan iman gereja sepanjang sejarah. Kehadiran dapat ditemukan dalam pengajaran para bapa gereja, dalam liturgi, dalam kehidupan rohani umat, dan kesaksian para uskup dari berbagai zaman. Itu kriteria kedua. Kriteria ketiga, ajaran tersebut harus selaras dengan keseluruhan iman Katolik dan tidak bertentangan dengan doktrin yang telah diterima sebelumnya. Dalam hal ini, dogma berkembang secara organik bukan melalui perubahan substansi iman. Sekarang kriteria yang keempat. Ajaran tersebut harus memiliki relevansi penting bagi misteri keselamatan dan kehidupan gereja. Gereja tidak mendefinisikan setiap gagasan teologis sebagai dogma, melainkan hanya kebenaran yang memiliki hubungan erat dengan karya keselamatan Allah. Kriteria yang kelima, ajaran tersebut harus memperoleh penegasan resmi dari magisterium gereja, baik melalui konsili ekumenis maupun melalui ex katedral paus. Ini tolong dipahami, kriteria untuk menetapkan suatu dogma cukup berat. Ya, cukup berat. Ada 5 kriteria baru menetapkan suatu dogma dalam gereja Katolik. Jadi kalau pendeta hanya nonton dari luar, dari jauh, lalu merasa serba tahu, merasa sok tahu, ya. Padahalnya prosesnya tidak semudah yang Anda bayangkan. Lihat dari jauh seolah-olah Anda tahu isi rumahnya gereja Katolik. Ya, karena menyandang gelar akademisnya berjejer sehingga merasa tahu betul tentang isi rumah gereja Katolik. Padahalnya itu memalukan. Ya. Ini kriterianya, ada 5 kriteria untuk menetapkan suatu dogma dalam gereja Katolik. Sekarang poin yang kedua, tahap-tahap proses penetapan dogma. Ya, Anda paham baik-baik tahapnya ini. Bukan langsung diam-diam, paus langsung mengumumkan dogma. Ya. Tolong dipahami baik-baik tentang tahap-tahap proses penetapan dogma. Setelah memenuhi kriteria dasar, maksudnya 5 kriteria tadi, suatu ajaran biasanya melewati proses yang panjang sebelum akhirnya didefinisikan sebagai dogma. Itu harus melalui definisi, ya, melalui proses yang panjang sebelum didefinisikan menjadi suatu dogma. Yang pertama, tahap pertama. Proses dimulai dari keberadaan ajaran tersebut dalam deposit iman. Nah, ini. Ya, saya ulangi lagi. Proses dimulai dari keberadaan ajaran tersebut dalam deposit iman. Kebenaran itu telah terkandung dalam wahyu ilahi, meskipun mungkin belum dirumuskan secara eksplisit. Pada tahap ini, gereja belum menetap dogma baru, tetapi menyimpan benih kebenaran yang suatu hari dapat berkembang menjadi formulasi yang lebih jelas. Jadi kalau memang ada indikasinya, ya, bahwa ajaran itu terkandung dalam wahyu ilahi, itu berabad-abad, ya,
berabad-abad sebelum ditetapkan ya. Jadi betul-betul lama baru ditetapkan sebagai ajaran atau sebagai suatu dogma. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tahap yang kedua. Selanjutnya, ajaran tersebut hidup dalam kehidupan gereja melalui liturgi, dalam doa, dalam pengajaran, dan praktik iman umat. Sebelum menjadi dogma, suatu keyakinan biasanya telah lama menjadi bagian dari kesadaran iman gereja. Jadi sebenarnya dogma itu hanya mengukuhkan, sebenarnya memang kehidupan iman sudah lama hidup di tengah-tengah umat itu. Iya. Jadi magisterium itu memiliki otoritas untuk meneguhkan apa yang sudah hidup di kalangan umat. Ratusan tahun berabad-abad baru diumumkan, baru dikukuhkan. Bukan hari ini Paus berdiri langsung mengumumkan dogma. Itu pemikiran bodoh itu ya. Itu pemikiran orang yang sok tahu, ya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, oke, sekarang yang ketiga, tahap yang ketiga. Tahap berikutan adalah refleksi dan perdebatan teologis. Nah ini, refleksi dan perdebatan teologis. Para teolog meneliti dasar biblis, meneliti secara historis, meneliti filosofis dan teologis dari ajaran tersebut. Tidak jarang muncul berbagai pandangan yang berbeda sehingga terjadi perdebatan hebat. Namun perbedaan ini justru menjadi sarana untuk memperjelas dan memurnikan pemahaman gereja. Nah ini catatan di sini. Pendeta yang memiliki gelar akademis yang panjang itu, yang selalu saya ikut selama ini kalau dia mau menyerang ajaran gereja, dia kutip tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, tulisan dari para teolog Katolik yang terkenal. Itu dia kutip pada saat mereka terjadi perdebatan, perbedaan pandangan. Itu yang dia kutip. Bukan kutip dari hasil akhir yang sudah diumumkan oleh gereja dari dogma itu, tetapi masih dalam proses. Perbedaan pandangan, terjadi perdebatan hebat di antara para teolog Katolik, itulah yang dia kutip. Iya. Nah dari situ Anda bisa menyimpulkan apakah orang seperti itu dikatakan seorang akademisi yang cerdas. Itu bodoh sekali. Iya, bodoh sekali itu. Baru tahap awal. Misalnya kalau gereja menyatakan ada usulan-usulan dari komunitas menyatakan bahwa dogma Maria diumumkan tentang Maria Immaculata. Itu kan usulan dari bawah. Lalu para teolog diberi tugas untuk mengadakan penelitian apa dasar biblisnya, bagaimana landasan historisnya, landasan filosofisnya, landasan teologisnya. Ditugaskan kepada para teolog. Nah pada saat itu para teolog itu mereka serius berpikir sehingga ada perbedaan pendapat. Teolog A berbeda, teolog B berbeda dengan teolog C, sehingga mereka terjadi perdebatan yang luar biasa, perdebatan yang hebat. Melalui tulisan, melalui diskusi, terjadi perdebatan. Kenapa? Karena tugas utama para teolog itu adalah memberi tentang apa itu opini teologis, masukan konsep teologi, opini teologis bagi para magisterium untuk merumuskan suatu ajaran atau suatu dogma. Itu tugas mereka. Iya, kalau terjadi para teolog berdebat antara teolog satu dan yang lain, itu tandanya bahwa para teolog Katolik itu orang cerdas, orang pinter. Iya, bukan terima begitu saja langsung, oh ya kami setuju. Dogma tentang ini, tentang Maria, ini Maria diangkat ke surga, jiwa dan raga, kami setuju. Bukan seperti itu bayangan. Para teolog itu tidak semudah mereka dipaksakan untuk menerima begitu, tidak. Mereka beri tanggapan, mempunyai opini teologis, mereka menulis di buku, mereka diskusi, berdebat. Nah, soal yang proses ini pada saat para teolog berdebat melalui tulisan atau melalui diskusi itu yang dikutip oleh pendeta itu. Iya.
Dia kutip lalu menyerang bahwa dogma itu tidak benar. Ini bodoh sekali orang seperti itu. Masih dalam proses itu yang dia kutip, bukan hasil akhirnya. Kalau Anda kutip itu hasil akhir pada saat Paus mengumumkan secara ex katedral. Nah itu baru Anda meneliti dan Anda kritik. Hasil akhir bukan prosesnya. Iya. Begitupun juga di negara Indonesia. Untuk merumuskan satu undang-undang baru, kan terjadi perdebatan di anggota di DPR, MPR di Jakarta itu. Nah, kalau Anda mengutip waktu masih proses perdebatan, nah ini Anda sebenarnya orang bodoh itu. Iya, yang Anda kritik itu undang-undangnya sudah disahkan. Iya, begitupun juga dogma yang sudah diumumkan resmi oleh Paus secara ex katedral itu baru Anda kritik, bukan dari prosesnya. Nah ini masih awal. Iya, masih proses awal ini. Oke, sekarang yang keempat, tahap yang keempat. Dari proses tersebut kemudian lahir konsensus yang semakin luas dalam gereja. Para uskup, para teolog, dan umat beriman mulai terlibat dalam ajaran tersebut, sungguh merupakan bagian iman apostolik yang diwariskan sejak awal. Ini yang berbeda dengan Protestan. Iya, kalau beda pendapat terjadi perdebatan, itu mendirikan gereja baru. Yang gereja Katolik tidak. Perdebatan para teolog itu supaya rumusan hasil akhirnya itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Iya, tidak melenceng dari deposit iman. Itu maksudnya. Saya waktu menyimak video, saya geleng-geleng, saya bilang, sarjana dengan gelaran yang begitu mentereng, tapi kok bodoh sekali ya. Iya. Ini mohon maaf, saya ngomong agak keras ini. Bodoh sekali. Tapi merasa dirinya seorang akademisi, hebat sekali, copot dari tulisan para teolog ini, teolog A, teolog B. Akhirnya umat awam yang tidak pernah belajar itu, oh hebat dia, Katolik salah, dogma Maria itu salah, Protestan yang benar. Ya umat awam kan begitu kesimpulannya. Iya. Ya seperti itulah. Umat awam di bawah yang ikut Anda menyimpulkan seperti itu. Oh, Katolik salah, Protestan yang benar. Ya, seperti itu. Padahal Anda datang dari gereja Katolik. Iya, Anda berusaha supaya gereja Katolik itu salah, sehingga kamu benar. Nah, itu. Tapi yang mana mungkin, yang pokoknya rumah besarnya Anda salah. Rumah adatnya salah, rumah besarnya. Kamu yang benar, padahal kamu yang keluar dari rumah besar itu. Ini hanya orang bodoh aja yang bisa mengikuti kalian itu. Iya, hanya orang bodoh yang mengikuti kalian. Anda ingat, saya yakin bahwa kaum muda sekarang sudah terbuka hati pikiran itu. Cepat atau lambat mereka akan kembali ke rumah besar gereja Katolik. Iya, cepat atau lambat pasti mereka kembali. Kami mengajar terus. Ya, kami mengajar terus, memberikan pencerahan kepada umat Kristen pada umumnya. Hentikan supaya mereka tidak dibohongi. Sudah lama 500 tahun mereka dibohongi. Itu. Oke, sekarang kita lanjut. Tahap yang kelima. Setelah itu, magisterium melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, sekarang sudah tahap ke magisterium, tahap yang kelima. Dalam beberapa kasus, Paus meminta pendapat para uskup di seluruh dunia untuk mengetahui sejauh mana ajaran tersebut telah diterima dan dihayati dalam gereja universal. Nah, Paus mulai meminta pendapat dari para uskup sedunia. Itu tahap yang kelima. Nah, tahap yang keenam. Akhirnya, apabila terjadi kepastian moral dan teologis bahwa ajaran tersebut merupakan bagian dari wahyu ilahi, gereja dapat mendefinisikannya
secara resmi sebagai dogma yang wajib diterima oleh seluruh umat Katolik di dunia. Nah, ini dogma ini berlaku untuk umat Katolik sedunia. Jadi untuk Protestan sama sekali tidak dipikirkan. Kenapa ada repot untuk mengkritik dogma gereja itu? Iya, dogma itu diumumkan, berlaku, diterima oleh seluruh umat Katolik di dunia. Tidak pernah singgung bahwa diterima juga umat Protestan, enggak. Khusus untuk gereja Katolik. Ngapain kamu repot? Dogma tentang Maria itu. Iya, kenapa repot? Nah, jadi maksudnya seperti saya katakan tadi, kalau Anda serang Maria, oh gereja Katolik salah, kami benar, Protestan benar, oh begitu. Semudah itu. Iya. Gereja Katolik kamu mau serang itu. Memang semudah itu kalau Anda menyerang, oh ini supaya beri kesan Katolik salah, Protestan benar, oh begitu. Padahalnya Anda datang dari gereja Katolik. Konsep-konsep teologis yang sudah dianatema oleh gereja Katolik, sudah dibuang oleh gereja Katolik. Lalu Anda datang lagi untuk mengganggu oleh gereja Katolik. Apa gereja Katolik mau jatuh dengan ocehan Anda? Kecil. Nggak ada apa-apanya itu. Ya. Oke, saya tunggu. Nah, sekarang poin yang ketiga, peran para teolog dalam penetapan dogma. Nah, ini karena memang ada pendeta yang selalu dikatakan akademisi katanya begitu. Dia selalu kutip tulisan-tulisan para teolog. Selalu kutip. Nah, sekarang kita lihat dalam gereja, apa peran atau peranan para teolog dalam penetapan dogma? Yang pertama, salah satu aspek yang sering disalahpahami adalah peran para teolog. Dalam gereja Katolik, teolog bukanlah pembuat dogma. Ingat ini, teolog bukanlah pembuat dogma, tetapi mereka memberikan opini teologis bagi magisterium. Otoritas untuk mendefinisikan dogma berada pada magisterium, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan uskup Roma, yaitu Paus sebagai pengganti Rasul Petrus. Nah, sekarang jelas, tugas para teolog Katolik apa? Memberikan opini teologis. Ya, masukan kepada magisterium untuk merumuskan dogma atau ajaran resmi gereja. Namun demikian, para teolog memiliki peranan yang sangat penting. Maksudnya peranannya apa? Memberikan opini teologis. Tapi mereka tidak sampai kepada ketetapan suatu dogma atau ajaran gereja. Karena yang menetapkan dogma atau ajaran gereja adalah magisterium, yaitu para uskup dalam kesatuan uskup Roma, yaitu Paus sebagai pengganti Rasul Petrus. Nah, itu. Nah, sekarang yang kedua, peran para teolog. Yang kedua, tugas utama para teolog adalah, ini tugas utama mereka. Tugas utama para teolog adalah meneliti, menjelaskan, dan mempertahankan kebenaran iman. Nah, dari tugas ini sehingga jelas ada perbedaan pendapat antara teolog satu dengan yang lain. Sudah jelas itu. Ya. Mereka membantu gereja memahami secara lebih mendalam makna wahyu yang telah diterima. Melalui penelitian biblis, historis, dan sistematis, para teolog menyediakan dasar intelektual yang diperlukan sebelum suatu ajaran dapat dirumuskan secara definitif. Tugas teolog itu adalah memberi opini teologis, lembaran akademis, sebagai bahan rujukan, bahan pertimbangan magisterium gereja untuk menetapkan dogma. Sampai sini paham? Ya. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Kalau memang kurang gizi itu ikuti program
Prabowo itu makan gizi gratis supaya cerdas ya. Ya, mohon maaf saya ngomong begini. Ya. Sekarang yang ketiga, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua dogma besar gereja lahir melalui kontribusi besar para teolog. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat, perdebatan tersebut seringkali membantu gereja untuk menemukan formulasi yang lebih tepat. Nah, ini dia. Sebentar. Hai, kenapa? Oke. Nah, saya ulangi lagi poin yang ketiga itu. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua dogma besar gereja lahir melalui kontribusi para teolog. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat, perdebatan sering kali membantu gereja menemukan formulasi yang lebih tepat. Contoh, nah ini contoh. Contoh yang terkenal adalah diskusi mengenai dogma Maria dikandung tanpa noda. Ini contoh. Sebelum dogma ini ditetapkan, terdapat perbedaan pandangan di antara para teolog besar seperti Thomas Aquinas, John Duns Scotus, dan para teolog lainnya. Ya. Perdebatan mereka tidak melemahkan gereja, melainkan memperkaya refleksi teologis yang akhirnya membantu magisterium dalam mengambil keputusan. Nah ini. Nah, ketika terjadi perdebatan para teolog, itu yang dikutip oleh pendeta itu untuk serang gereja. Itu. Di situ letaknya bahwa begitu bodohnya ya seorang akademisi. Ya, masih dalam proses penetapan dia sudah hantam kutip tulisan para teolog untuk menghantam dogma gereja. Saya geleng-geleng, saya orang ini mengerti nggak prosesnya itu? Saya tidak mengerti ya. Nah, oke, yang ketiga. Dengan demikian, para teolog berfungsi sebagai pelayan kebenaran, bukan sebagai sumber otoritas tertinggi. Para teolog tidak punya otoritas sama sekali dalam penetapan dogma ajaran gereja. Mereka punya tugas itu meneliti, ya kan, memberi opini teologis kepada magisterium. Mereka membantu gereja untuk memahami wahyu, sementara magisterium bertugas memberikan penilaian akhir yang mengikat. Nah, masih ingat tadi? Yang terakhir itu, tahap yang terakhir. Paus memberikan konsultasi, bertanya kepada uskup, ya, baru menetapkan suatu dogma melalui ex katedral, tapi sudah melalui proses panjang. Ya, oke. Dari penjelasan tadi, ya, sekarang kita masuk kesimpulan. Ya, dari penjelasan tadi kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, penetapan suatu dogma dalam gereja Katolik merupakan hasil interaksi yang harmonis antara wahyu ilahi, antara tradisi gereja,
refleksi teologis, dan kehidupan umat beriman, dan otoritas magisterium. Nah, ini ada berapa unsur yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, wahyu ilahi. Yang kedua, tradisi apostolik. Yang ketiga, refleksi teologis. Yang keempat, kehidupan umat beriman. Yang terakhir, otoritas magisterium. Ini. Yang kedua, suatu ajaran menjadi dogma hanya karena didukung oleh para teolog, juga tidak karena keputusan sepihak otoritas gereja. Ya. Saya ulang lagi, suatu ajaran tidak menjadi dogma hanya karena didukung oleh para teolog. Ingat, para teolog tidak punya andil, ya. Mereka hanya dalam proses memberikan opini teologis. Juga tidak karena keputusan sepihak otoritas gereja. Sebaliknya, dogma lahir melalui proses panjang yang bertujuan memastikan bahwa ajaran tersebut benar-benar merupakan bagian dari iman apostolik yang diwariskan oleh Kristus kepada gereja. Yang ketiga, karena itu, sejarah dogma menunjukkan bahwa gereja tidak menciptakan kebenaran baru. Saya ulang lagi. Oleh karena itu, sejarah dogma menunjukkan bahwa gereja tidak menciptakan kebenaran baru atau wahyu baru, melainkan secara bertahap menemukan, menjelaskan, dan merumuskan secara lebih jelas kebenaran yang telah terkandung dalam wahyu sejak awal. Yang keempat, dalam perspektif ini, dogma bukanlah akhir dari pencarian iman, melainkan puncak dari perjalanan panjang gereja dalam memahami misteri Allah yang diwahyukan dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.